Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SCDB, Seberkas Cahaya di Langit Borneo. Pada kesempatan kali ini saya akan di episode kali ini saya akan men-share kepada kalian tentang perkebunan kelapa sawit. Jadi mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu seperti apa sih pohon kelapa sawit, seperti apa sih buahnya, dan seperti apa sih lahan-lahan yang ada di kelapa sawit itu dan pekerjaan-pekerjaannya. Saya akan jelaskan, dan di sini saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang menurut saya ketahui ya, pengalaman saya. Jadi jika ada dirasa kekurangan dan kesalahan, jadi saya memohon maaf sebelumnya. Jadi ini murni menurut apa yang saya ketahui. Jadi sebelum ke videonya, di episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang dunia kebun kelapa sawit. Tapi jangan lupa yang baru mampir, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan info terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini agar kalian terus mengikuti dan mendapatkan info terbaru dari channel ini. Oke, kita akan telusuri, kita akan kupas tuntas juga tentang dunia kelapa sawit. Yang pertama kita akan bahas seperti apa sih buah kelapa sawit. Saya akan menunjukkan kepada kalian. Jadi buah kelapa sawit itu bentuknya seperti ini. Kita lihat. Ini adalah buah kelapa sawit ya. Ini adalah buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Jadi buahnya namanya kelapa sawit, bukan seperti kelapa pada umumnya ya. Jadi buahnya seperti ini. Dia di setiap ujungnya ini ada mengandung duri ya. Dan ini hati-hati jangan sampai kita kena, karena ini bisa mengakibatkan lumayan fatal juga kalau kita kena. Ada sampai berefek samping, bisa sampai bengkak dan lain sebagainya. Jadi buah kelapa sawit ini diolah, nantinya bisa digunakan sebagai minyak ya, minyak goreng untuk kita konsumsi sehari-hari. Di antaranya seperti itu. Nah, ini buah ini yang sudah dipanen ini dinamakan ya janjang ya, janjang TBS, tandan buah segar. Jadi ketika yang baru pertama kali dipanen, inilah buahnya, dan ini dinamakan tandan buah segar. Nah, kemudian dari mana sih buah ini bisa menghasilkan minyaknya? Oke, saya akan tunjukkan ini ya. Ini biji-biji yang terlepas dari tandan buah segar TBS itu. Ini dinamakan brondol ya. Ini dinamakan brondol. Jadi disinilah di dalam sini ketika diolah itu akan menghasilkan minyak ya. Ketika ini digiling di pabriknya nanti, ini akan mengeluarkan minyak. Dan di dalam brondol ini ya, di dalam biji dari buah sawit ini itu ada intinya, yaitu dinamakan kernel. Oke, jadi mayoritas ya, banyak penduduk di Kalimantan berkebun kelapa sawit ya. Itu cukup menjanjikan hasilnya. Kenapa saya bilang cukup menjanjikan? Ini menjadikan penghasilan pokok mereka, karena dengan harga saat ini yang terupdate di bulan Mei, kalau tidak salah sekarang harga kelapa sawit ini 1 kilonya kurang lebih sekitar 2.300 sampai 2.500. Kemudian dari harga minyak mentahnya sendiri atau yang dinamakan dengan CPO itu sekitar 11.000 ya, 11.600 lah ya, di kisaran per kilonya. Jadi sangat menjanjikan. Andaikan kalian mempunyai sebuah lahan 1 hektar atau 2 hektar kelapa sawit, itu kalau bisa dalam waktu 1 minggu kalian panen, misalnya kalian memanen dapat 1 ton ya, kemudian di minggu selanjutnya dapat 1 ton lagi. Jadi dalam waktu 1 bulan kalian mendapatkan 4 ton.
Jadi kalau misalnya 4 ton ya, 4.000 kilo dikalikan dengan harga sekarang 2.500, sudah jelas ya, uang yang kita dapat itu sekitar kurang lebih 10 juta dari mengelola 1 hektar kebun kelapa sawit. Jadi ini menjanjikan, cukup menjanjikan usaha perkebunan kelapa sawit ini bagi masyarakat sekitar. Biasanya banyak yang mengelola, menjadikan kebunnya perkebunan kelapa sawit. Kemudian kita akan lihat ke pokoknya. Ini buahnya sudah, berondolnya sudah. Jadi dari pokok, inilah pokoknya ya. Pokok kelapa sawit seperti ini bentuknya. Jadi dari jika pemanen itu melakukan manen buah ya, itu akan ditampung di TPH, tempat penampungan hasil. Inilah tempatnya. Jadi kita susun, biasanya susun rapi. Kita akan lihat ke dalam seperti apa. Oke, ini kita sudah berada di suasana di perkebunan kelapa sawit. Kita ada di tengah-tengah kebun kelapa sawit. Jadi ini tadi saya jelaskan, ini adalah pokok kelapa sawit ya. Ini pokoknya. Kemudian ini dinamakan jarak sekitar kurang lebih dari sini 2 meter. Ini sekelilingnya itu dinamakan piringan ya. Piringan. Jadi piringannya ini harus bersih agar ketika nanti panen buahnya ya lebih mudah diambilnya ya. Jadi piringannya ini harus bersih. Kemudian jarak dari ini dengan ini ya, dengan pokok sawit lainnya kanan kiri seperti ini ya, dari pokok situ dengan sini itu dinamakan gawangan ya. Jadi gawangan, kemudian itu jarak, dan pekerjaannya diantaranya kalau di perkebunan kelapa sawit kita kalau misalnya membersihkan piringan dinamakan piringan manual jika menggunakan alat manual. Kemudian jika menggunakan bahan racun dan lain sebagainya, kita menggunakan cemis, berarti kita namakan piringan cemis ya, semprot piringan cemis. Kemudian kalau misalnya babat semak ya, itu kalau memang gawangannya penuh dengan semak, kita biasanya dinamakan dengan babat semak. Kemudian ada juga pekerjaan lainnya seperti halnya pruning, maintenance ya, pangkas pelepah ya. Jadi pelepah sawit kita pangkas seperti yang kita lihat. Ini adalah pangkas hasil dari pruning ya. Jadi dipangkas, itu disusun seperti ini. Nah setelah itu biasanya pokok sawit ini untuk rotasi panennya itu sekitar 7 hari sekali. Jadi kalau misalnya kalian menanam di kebun kelapa sawit, misalnya kalian menanam nih di kebun kelapa sawit, itu 1 bulan bisa sampai 4 kali panen. Namun kelapa sawit ini cukup lama, dari mulai penanaman sampai tumbuh seperti ini, itu cukup lama menghasilkan buahnya itu sekitar kurang lebih 4 tahun. Jadi dari penanaman pertama, kalian pembibitan dan lain sebagainya, itu sampai dengan jadi itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba untuk berkebun kelapa sawit, kalian harus pikirkan seberapa lama dan seberapa efektif budget kalian untuk menanam kebun kelapa sawit, karena ini cukup lama untuk menunggu panennya. Tetapi di samping dengan lamanya dan di samping dengan perawatannya ya, biaya perawatannya dan lain sebagainya yang cukup tinggi, tetapi kebun kelapa sawit ini sangat menjanjikan hasilnya ya. Perawatannya sebenarnya sangat mudah ya, hanya dengan cukup pemupukan dan pembersihan lahan seperti biasanya. Jadi setelah itu selama 4 tahun kita tunggu sambil perawatan rutin, itu insya Allah kebun kelapa sawit ini akan menghasilkan. Kemudian dari 1 hektar ya,
itu kurang lebih rata-rata ada yang pakai dengan SPH 145, ada yang 143, ya tergantung dari tiap-tiap masing-masing orang itu menanam ya. SPH itu apa sih? SPH itu stand per hektar, jadi satuan pokok per hektar. Ada berapa pokok dalam 1 hektar, itulah SPH-nya. Contoh dalam 1 hektar ada 145 pokok, ya berarti dia menggunakan SPH 145. Jadi itu penjelasan saya tentang dunia sawit. Kemudian nanti dari buah yang tadi kita dapat, ya seperti ini, buah yang kita dapat, kemudian nanti sudah diproses di pabrik, itu akan tercipta seperti ini, janjang kosong ya. Jadi janjang kosong, ini seperti ini, janjang kosong. Jadi buahnya itu sudah kosong, jadi janjangnya itu sudah kosong, buahnya sudah terambil, dan minyaknya sudah diambil, sudah jadi berupa CPO. Nah, jadi si janjang kosongnya ini biasanya digunakan kembali oleh masyarakat sekitar untuk pemupukan alami dari kelapa sawit itu sendiri. Jadi ini sedikit saya penjabaran, jadi kalian bisa mengetahui tentang dunia kelapa sawit ya. Perawatannya cukup mudah, namun budgetnya memerlukan cukup tinggi ya. Tetapi ini adalah usaha yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan hasil yang nanti kalian dapat dengan selama 4 tahun itu akan benar-benar terasa oleh kita ya. Dan saya sudah juga mensurvei beberapa masyarakat yang bergelut di bidang sawit ini. Mereka merasakan betapa berharganya sawit di mata mereka. Jadi di Kalimantan ini kelapa sawit ini sangat sungguh berharga bagi masyarakat sekitar. Jadi sangat begitu banyak seberkas cahaya di langit Borneo yang benar-benar cahaya itu mampu menyinari masyarakat sekitar. Jadi itu saja ya, sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan dari dunia perkebunan kelapa sawit. Jika ada salah kata yang bisa saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan, saya memohon maaf. Ini atas ya, penyampaian ini atas benar-benar dasar dari pemahaman saya ya, yang pengalaman saya yang selama ini saya dapat dari bekerja di perusahaan kelapa sawit. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, serta share video ini, dan subscribe channel ini agar channel ini mampu berkembang lebih banyak lagi dan menciptakan karya-karya baru lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ikutin terus channel ini dan